Halo, selamat malam, Mat Friend Sehat. Selamat datang di Medox, Medevo, Idea and Talks. Saya Dian Kurtanti, tuan rumah dari Medevo, kembali hadir selama 1,5 jam ke depan bersama narasumber yang cantik-cantik dengan topik rajin skincare, kok bisa tetap breakout? Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu Mat Friend Sehat yang telah bergabung pada malam ini. Mudah-mudahan bukan cuma ladies ya yang join, tetapi materi kita juga penting untuk yang lainnya. Oke, selamat malam Kak Evelyn, Kak Ade, Kak Nova. Oh, nih ada Kak Gunawan, Kak Muhammad Dafa. Oke, selamat malam. Thank you sudah gabung di Medevo. Kemudian ada Kak Agnes, Kak Aisyah, Kak Aldi. Kita lihat lagi ada Kak Mulyadi, Kak Berliana, Kak Cantika, Kak Clara, Kak Dewi, Kak Dian, Kak Endang, dan kakak-kakak sahabat MedFriend semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada webinar kali ini. Baiklah, sebelum masuk pada rangkaian acara, berikut tata tertib acara kita yang dilakukan secara online melalui platform Zoom webinar sebagai berikut. Pertama, untuk kenyamanan dan keamanan bersama, mohon untuk memberikan komentar yang baik dan konstruktif pada kolom yang telah tersedia. Kemudian kedua, seluruh peserta tidak diperkenankan mencemooh, mencela, berkata kasar, dan menyinggung isu SARA selama kegiatan ini berlangsung. 3, panitia akan memblokir peserta yang tidak mematuhi tata tertib online. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu medevo.id dan hai.dhc. Karena banyak informasi menarik dan bermanfaat terkait kesehatan, juga banyak hadiah yang menarik tentunya. Langsung follow Instagramnya sekarang juga ya. Dan untuk konsultasi kesehatan, aplikasi Medevo apps dapat di-download di iOS ataupun Android. Jadi MedFriends bisa langsung download aja di App Store ataupun Play Store agar dapat sosial media langsung bersama Instagram, yaitu medevo.id dan hai.dhc. Karena banyak informasi menarik dan bermanfaat terkait kesehatan juga kita ajak berkomunikasi. Oleh karena itu, kecantikan kita sangat penting untuk dirawat. Penampilan seorang wanita yang cantik, ini tidak hanya wanita tentunya, juga dapat menunjang rasa percaya diri yang di App Store ataupun Play Store agar dapat. Wanita yang percaya diri seringkali akan merasa lebih bahagia dan berpikir positif. Maka tidak jarang para wanita ataupun pria mengkonsumsi berbagai perawatan kulit untuk memperoleh kecantikan. Namun, meskipun rajin menggunakan produk perawatan kulit, masih saja ditemui kondisi kulit mengalami iritasi dan berjerawat. Kamu bertanya-tanya. Yuk, mari kita bahas. Ya, hari ini kita akan menyimak informasi dan berdiskusi seputar kecantikan dan kesehatan kulit bersama dokter kita yang cantik, Dr. Cynthia Jayanto, Magister Biomed, Medical Aesthetic dan Anti-Aging. Dan juga tak kalah cantiknya ada Kak Almira. Beliau adalah acne and eczema fighter. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan bahwa MedFriends yang sudah bergabung dalam Zoom webinar bisa memberikan pertanyaan di kolom yang telah tersedia ataupun memberikan komentar positif membangun terhadap webinar kali ini. Juga kami informasikan bahwa identitas penanya bersifat rahasia. Jadi jangan khawatir ya, silakan bertanya saja. Kita nggak akan sebut nama, dan kami hanya akan membacakan pertanyaannya. Jadi MedFriends bisa langsung bertanya pada kolom yang sudah tersedia. Karena nanti bukan hanya bertanya loh, dapat edukasi, tetapi juga dapat hadiah, yaitu 3 unit goodie bag menarik dari Medevo untuk penanya yang terpilih, serta saldo OVO untuk 4 orang pemenang, masing-masing senilai 250.000 yang akan diundi di akhir acara.
Baik, selanjutnya masuk pada paparan yang akan disampaikan oleh Medical Aesthetic and Anti-Aging kita yang cantik, Dr. Cynthia Jayanto, Magister Biomed. Halo dokter, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Dokter Din. Selamat malam juga buat para medfriend sehat nih. Terima Ya, kasih buat kesempatannya malam ini. Saya diberi waktu untuk menyampaikan materi webinar yang sangat menarik tentunya ya. Kok betul. udah skincarean masih aja sih breakout gitu kan? Ya, betul Nah, betul dokter. Kita pasti pastinya mau juga medfriend. iya, mau dapat tips juga ya dari dokter yang gimana sih tipsnya supaya cantik. Nah, pasti medfriends ini penasaran kan, kenapa sih dok kok masih juga udah skincarean, udah nyoba sana, coba sini, kok masih aja sih breakout juga gitu dok? Gimana sih gitu kan ya? Kita bahas ya dok ya, Oke, presentasi saya malam hari ya. ini. Yuk, Langsung saja kami kita persilakan. Please join come to stage. It's yours, Dokter Cynthia. Please. thank you. Oke, medfriends, selamat malam. Kenalin ya sama saya, Dr. Cynthia Jayanto. Sering banget loh kalau di tempat praktek tuh banyak banget yang selalu diskusi, konsultasi. Dokter, kenapa sih ini saya udah skincare ini, merek-merek ini. Kira-kira dokter bisa kasih referensi nggak sih skincare mana yang pas buat saya? Karena kok udah pakai skincare ini masih terus breakout ya dok. Nah, kalau ada yang tanya kayak gitu di konsultasi saya tuh banyak banget, nggak cuma satu dua, tapi hampir sebagian besar banyak yang bertanya tentang itu. Nah, malam ini saya akan bagiin nih sharing gimana sih caranya supaya kita tuh bisa uh, melihat sebuah skincare tuh tepat untuk penggunaan kita dan kenapa sih kok udah skincarean masih juga breakout. Yuk, kita lihat yuk presentasi saya. Nah, ini udah pakai skincare masih tetap breakout. Next ya. Sebelumnya kita masih tahu dulu apa sih breakout itu. Nah, breakout adalah kondisi kulit yang tiba-tiba mengalami 3 hal. Jadi ada iritasi, kemerahan, dan tiba-tiba bisa muncul banyak jerawat. Jadi kalau kamu ngalamin yang namanya breakout, ingat aja IKB, iritasi, kemerahan, dan bisa muncul jerawat gitu. Oke, next. Setelah kita tahu tadi kan breakout ada 3 nih, iritasi, ada kemerahan, dan ada muncul banyak jerawat. Kenapa sih kok bisa saat breakout itu ada penyebab iritasi dan kemerahan sih gitu kan? Pertama, kenapa bisa muncul seperti itu? Perhatiin dulu jenis kulit kamu tuh gimana, sensitif nggak? Terus perhatiin deh, kamu sadar nggak selama ini kamu punya genetik bawaan alergi? Misalkan dari kecil nih kamu suka ada bawaan kayak eksim, terus ada asma, atau mungkin tiap kena udara dingin kok kamu kayak bersin. Nah, itu berarti kamu punya bawaan genetik nih, alergi. Bisa saja loh, semakin kita dewasa, alergi itu bisa membawa kepada hal-hal lain. Nggak cuma sekedar bersin-bersin, tapi bisa juga ke arah kulit. Nah, terus yang ketiga, penggunaan produk yang kurang tepat menyebabkan iritasi dan kemerahan juga. Terus, tidak cocok dengan zat aktif produk yang kamu gunakan sehari-hari itu dalam skincare. Mungkin kamu sama ini pakai zat aktif produknya yang justru malah bikin semakin iritatif dan kemerahan karena kamu nggak paham kandungannya si ini nih kok di saya malah makin merahnya. Nah, kalau udah ada tanda-tanda seperti itu kamu masih menelaah deh skincare kamu, perhatiin di ingredientsnya ada zat aktif utamanya apa ya gitu kan. Kok pas pakai ini malah jadi iritasi, perih, kemerahan seperti itu. Terus muncul tuh beruntus-beruntus kecil-kecil biasanya. Terus yang kelima itu ada kondisi skin barrier kulit yang belum baik. Maksudnya apa sih kondisi skin barrier kulit yang belum baik? Biasanya kamu kondisi kulit sedang iritasi atau kemerahan. Setelah itu kamu kasih sebuah skincare yang malah bikin kamu tambah iritasi gitu. Jadi saat kondisi skin barrier kulit kamu sedang mengalami kemerahan, iritasi itu berarti tandanya ada yang disebut peradangan kulit. Nah, dalam kondisi peradangan kulit ini, skin barrier kita tuh pasti lagi nggak sehat, nggak baik. Ditambah dengan produk zat aktif yang tidak cocok, semakin iritasi deh. Dan keluarlah tuh breakout.
Nah, yang terakhir nih, yang paling kita nggak sadarin, stres itu juga salah satu bisa menyebabkan breakout. Nah, nextnya, tadi kan balik lagi, breakout itu ada 3 penyebab, iritasi kemerahan, dan munculnya banyak jerawat. Nah, kenapa kok saat breakout kok terjadi penyebab jerawat keluar sih? Pertama-tama kita masih tahu dulu bahwa akne itu disebabkan oleh namanya bakteri. Bakterinya itu bakteri P. acne. Terus penyebab jerawat lain adalah hormon. Hormon bisa dipicu oleh karena apa sih? Makanan, gaya hidup kamu, suka bergadang, terus malas cuci muka, itu juga bisa memicu tuh gaya hidup sehingga hormonnya jadi nggak seimbang. Kemudian stres, itu juga bisa kan menyebabkan hormon kamu tidak seimbang. Olahraga berlebihan, itu juga bisa meningkatkan hormon androgennya jadi berlebihan sehingga muncul deh tuh masalah-masalah jerawat. Kemudian hiperaktif kelenjar sebum. Maksudnya apa sih? Jadi kelenjar sebum adalah satu kelenjar yang kalau misalkan di muka tuh kita bilangnya minyak lah, muka saya berminyak banget. Nah itu ada sebum, disebutnya kelenjar minyak. Pada orang yang jerawat biasanya terjadi hiperaktif. Nah ini bisa juga karena ada hiperaktif kelenjar sebum terlalu berlebihan muncullah jerawat ini. Kemudian terjadi inflamasi atau peradangan. Seperti yang tadi dokter bilang, inflamasi atau peradangan terjadi bisa banyak hal. Bisa karena kamu ada iritasi tadi, ada skin barrier yang kurang baik, dan bisa juga karena ada infeksi, sehingga terjadi peradangan menyebabkan masalah si akne kembali. Kemudian penumpukan sel kulit mati di pori. Contohnya apa penumpukan sel kulit mati di pori? Tandanya ada komedo. Kalau kamu lihat ada komedo itu ada komedo putih dan komedo hitam. Kalau komedo putih itu berarti tandanya close komedo. Kalau komedo hitam, tandanya itu open komedo. Komedonya sudah teroksidasi dengan udara sehingga dia berubah warna menjadi hitam. Komedo adalah satu pembentukan dari kumpulan sel kulit mati di pori kita atau karena hiperaktif dari kelenjar minyak sendiri, nyumbat di pori-pori kamu, itu juga bisa menyebabkan salah satunya jerawat. Nah, kemudian produk yang tidak cocok. Pernah nggak sih Medfriends tuh ngerasa, kok aku pakai foundation ini kok malah jadi beruntusan ya dok? Aku kok pakai serum ini kok jadi jerawatan ya dok? Nah, itu disebut produk yang tidak cocok yang bisa menyebabkan akne. Kalau di dalam dunia kedokteran disebutnya dermacosmetic acne. Jadi akne yang dipicu oleh karena produk kosmetik yang tidak cocok untuk wajah. Kemudian penyebab akne lain jamur. Kenapa dokter bisa bilang jamur? Kamu pernah nggak sih sadarin ketika kamu pakai hijab atau kamu tidur gitu ya, spraynya itu jarang diganti atau kamu mungkin anak kos nih terus jarang ganti spray atau hijabmu lagi buru-buru atau lagi sibuk sampai nggak ganti seharian, kamu tahu sadarin nggak ada beberapa jerawat di sekitar area keringat? Itu bisa loh salah satu penyebabnya karena jamur. Jamurnya terbentuk dari campuran keringat di hijab atau di spraynya yang nggak diganti itu, kemudian dengan keringat sehingga menjadi timbulnya jamur. Nah, itu juga penyebab jerawat loh. Nah, terus handphone, itu juga salah satunya. Misalnya kita lupa membersihkan screen handphone kita dengan alkohol atau kan handphone sering kita pegang-pegangnya dengan jari tangannya. Ternyata terus kita pakai teleponan atau kita main games kan kotor terus begitu kita nelpon nggak sadar, itu juga bisa penyebab loh jerawat. Polusi udara, misalkan ketika kita naik motor atau naik gojek itu kan ya, terus kita lupa cuma pakai masker aja, yang penting kan pakai masker, lindung dok, nggak pakai helm. Jangan salah, kamu perhatiin deh, ternyata tahu-tahu polusi udara juga mempengaruhi munculnya jerawat. Seperti itu untuk penyebab akne ya. Next. Next slide. Oke. Nah, kamu perlu tahu nih, Medfriends. Dokter kasih tahu ya, bahwa sebagian besar terapi topikal skincare dengan zat aktif yang tidak tepat atau, perhatikan, persentase zat aktif yang terlalu besar bisa saja menyebabkan disfungsi barrier kulit atau zat aktif yang persentasenya ringan bisa saja kurang efektif di kulit. Jadi, disfungsi barrier kulit bisa menyebabkan salah satunya adalah breakout. Jadi, kuncinya adalah apabila kamu mengalami disfungsi barrier kulit, itu akan menyebabkan yang namanya breakout. Breakout itu merupakan gangguan barrier kulit yang
di mana bisa dipicu oleh terapi topical skincare. Jadi tropical skincare itu skincare yang kita olesin tuh. Zat aktif yang nggak tepat, persentasenya zat aktifnya terlalu besar di muka kamu, misalkan nih, ada yang mengklaim 7 kali lebih besar ininya, atau 5 kali lebih besar ininya, gitu kan, zat aktifnya. Belum tentu loh, di muka kamu tuh bisa. Nah, ternyata karena kamu terlalu tinggi penggunaan zat aktifnya, itu malah justru menyebabkan disfungsi barrier kulit. Barrier kulit adalah imunitas kulit atau kekuatan si kulit. Nah, sehingga rusak, terganggu si flora normalnya dia, menyebabkan salah satunya breakout, seperti itu. Next, tadi dokter bilang, perlu diingat bahwa barrier kulit adalah imunitas kulit kamu. Jadi kalau kita badan tuh punya imunitas, kulit juga punya loh, yaitu barrier kulit. Nah, kalau gangguan barrier kulitnya sudah lama, nggak bisa diatasin, hanya sekedar skincare, terkadang perlu terapi yang namanya pengobatan. Kenapa? Misalkan contoh, jerawat kamu tuh udah nodul-nodul, papu-papu yang bisu-bisu, udah konglobata ya, yang pada bernanah-nanah. Gimana caranya kamu bisa kondisi sudah meradang seperti itu, kamu gunakan hanya dengan sekedar skincare? Menurut saya, secara medis, kamu harus obatin dulu tuh dengan pengobatan antibiotik, pengobatan ke dokter yang kompeten. Nah, terus baru setelah udah reda radangnya, pelan-pelan mulai dilakukan pengobatan dengan skincare untuk maintenance-nya. Nah, gangguan barrier kulit yang sudah terlalu lama dibiarkan bisa saja menyebabkan lapisan kulit yang sudah bermasalah tadi sudah mengenai lapisan kulit bagian dalam. Jadi gini, misalkan kamu mengalami kerusakan atau disfungsi barrier kulit kamu, kemudian kamu udah ngobatin skincare nih, baru 1 bulan, 2 bulan, kok nggak sembuh-sembuh sih dok, kayak tadi kan, kok masih breakout aja. Coba perhatiin, jangan-jangan barrier kulit kamu nggak cuma bagian epidermisnya aja, bisa saja sudah ke bagian dermisnya loh, yang udah cukup dalam, makanya iritasi kemerahan kamu nggak kelar-kelar. Nah, itu perhatikan. Jadi, perlu kesabaran, seperti itu ya. Nah, kemudian, terkadang kulit membutuhkan eksfoliasi terlebih dahulu untuk meregenerasi kulit baru, sehingga dia respon terhadap terapi. Jadi contohnya maksud gini, dok saya udah pakai skincare tapi kok kayaknya biasa aja ya, nggak ada efek apa-apa. Jangan-jangan kulit kamu itu butuh eksfoliasi dulu, sehingga supaya efektivitas dari skincare itu bisa lebih masuk, karena sel kulit mati kamu sudah tertutupi oleh namanya sel kulit mati yang cukup lama, debu segala macam kan ya, jadinya dia perlu dieksfoliasi biar skincare kamu tuh masuk. Yang paling terakhir ya, ternyata barrier kulit itu juga dipengaruhi oleh penggunaan kosmetik loh, seperti foundation, bedak, zat pewarna pada kosmetik setiap hari, itu bisa menyebabkan gangguan barrier kulit. Karena kosmetik setiap hari yang berlebihan bisa mengganggu flora normal kulit dan menyumbat pori-pori kulit. Jadi, Max Friends perlu tahu bahwa kulit kita tuh punya flora normal. Seperti usus ya, ada bakteri baik dan ada bakteri jahat ya, si usus itu. Kalau bakteri jahatnya berlebihan akan menyebabkan diare. Begitupun dengan kulit loh. Kulit juga punya yang namanya flora normal. Dia ada flora normal dan flora yang tidak baik. Flora yang bikin abnormal ini yang bikin kamu jadi muncullah yang namanya masalah-masalah tersebut seperti akne, iritasi, kemerahan. Karena apa? Karena barrier kulit atau imunitas kulitnya tidak sehat seperti itu. Next. So, kesimpulannya nih, Mad Friends. Kenapa sih dok rajin skincarean masih tetap breakout? Perhatiin dulu. Bisa jadi barrier kulit kamu terganggu. Terus produk skincare kamu jangan-jangan kurang tepat. Terus ada kamu jangan-jangan punya riwayat bawaan alergi. Gimana sama gaya hidup kamu? Dan gimana penggunaan kosmetik kamu? Jangan-jangan kamu setiap hari pakai kosmetik. Nah, kira-kira begitu, Mad Friends. Semoga presentasi saya malam hari ini bisa menambah wawasan ya untuk para Mad Friends dan semakin pintar untuk bisa memilih skincare baik dan tepat. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan dari Dr. Cynthia Jayanto, Magister Biomed. Sangat menarik sekali ya, my friends. Ternyata ada banyak hal yang menyebabkan kulit kita menjadi breakout meskipun kita sudah menggunakan skincare. Ya, dan juga saya ingin mengingatkan untuk my friends semua, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu medevo.id dan hi.dhc.
karena banyak informasi menarik terkait kesehatan dan banyak hadiah menarik di sana. Langsung follow Instagramnya sekarang juga ya. Dan untuk konsultasi kesehatan, MedFriends dapat langsung download Medevo apps di iOS ataupun Android. Jadi MedFriends bisa langsung download aja di App Store ataupun Play Store agar dapat berkonsultasi langsung bersama dokter-dokter Medevo. Baik, sebelum masuk ke sesi diskusi dan Q&A, saya ingin mengingatkan bahwa MedFriends yang sudah bergabung dalam Zoom webinar bisa memberikan pertanyaan di kolom yang telah tersedia ataupun memberikan komentar positif membangun terhadap webinar kali ini. Juga kami informasikan bahwa identitas penanya bersifat rahasia dan kami hanya akan membacakan pertanyaannya. Jadi MedFriends bisa langsung bertanya pada kolom yang tersedia karena nanti kembali lagi ada banyak hadiah menarik yaitu 3 unit goodie bag menarik dari Medevo untuk penanya yang terpilih serta saldo OVO untuk 4 orang pemenang masing-masing senilai 250.000 yang akan diundi di akhir acara. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari MedFriends terkait dengan tema webinar kali ini, rajin skincare kok bisa tetap breakout. Namun diskusi kali ini tidak hanya bersama dengan dokter cantik kita juga akan bersama MedFriends yang merupakan seorang acne dan eczema fighter. Siapakah dia? Yuk join Kak Almira. Halo semuanya, halo MedFriends. Halo kakak, Hai dok. Sehat? Baik, apa kabar semuanya? Oh ya, Kak, ini diskusi terkait dengan masalah di kulit ya, terutama untuk yang sudah menggunakan skincare kemudian ternyata masih breakout. Boleh nggak sharing pengalaman Kak dengan Boleh dong. terkait pengalaman Kak Mira? Ya boleh. Oke, jadi aku mulai aja ya sharing aku deh pengalaman aku selama mengobati jerawat. By the way, aku juga udah nyiapin foto ya, jadi mungkin biar MedFriends bisa kebayang kondisi kulit aku dulu kayak gimana. Mungkin ini kita sambil tunggu ditunjukin aja fotonya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia before and after-nya. Oh, ya. Coba Jadi, Kak diceritain kapan nih yang di before-nya? Kalau before sebenarnya sih ini nggak urutan ya. Aku soalnya agak-agak lupa untuk tahunnya, tapi ini sekitar tahun 2018 sampai 2020. Oke. Ya, jadi ini pas awal-awal aku benar-benar breakout banget. Mungkin yang foto pertama tuh yang parah banget sih menurutku ya, karena dia jerawatnya banyak banget, terus ada kecil-kecil juga beruntusan. Terus tipe jerawatku tuh yang ada yang mendem juga, terus ada yang mungkin kayak ada nanahnya juga gitu. Terus banyak jerawat di area rahang sama leher juga gitu. Dan itu aku waktu itu masih lifestyle-nya masih amburadul banget sih jujur. Terus aku juga masih belum terlalu paham soal skincarean ya di sini. Sebelumnya tuh juga, terus sebelumnya aku juga udah pernah ke dokter kulit sama ke klinik juga, tapi balik lagi sih mungkin karena aku masih kurang paham skincarean, aku cuma ngandelin konsultasi doang, facial, abis itu nggak lanjut perawatan gitu loh. Dan aku baru sadar ternyata itu yang salahnya aku dulu gitu. Karena aku juga kurang dapat apa sih ilmu tentang pakai skincare. Kalau sekarang kan udah banyak banget ya ilmunya, kita udah bisa cari tahu sendiri. Sementara dulu tuh masih minim banget. Jadi ya aku ngerasa dulu tuh aku kurang paham juga kalau ternyata perawatan tuh bukan dari luar doang, tapi harus dari dalam juga gitu. Kayak yang tadi dokter Cynthia udah sempat jelasin ya, itu kan ngaruh ke gaya hidup juga gitu. Terus ke stresnya kita kayak gimana, itu tuh ngaruh banget. Nah terus setelah itu aku mulai pelan-pelan cari tahu dulu untuk step-step skincarean seperti apa, mulai dari basic skincare. Nah, mungkin aku nah di sini ada afternya itu yang pas yang foto pertama yang paling kiri. Itu aku baru awal-awal banget sih sebenarnya mulai fokus ke basic skincare gitu. Awal-awal aku mulai dari moisturizer dulu dan itu beneran harus sabar banget sih. Jadi buat MedFriends yang baru mau mulai skincare atau mungkin udah jalanin skincare rutin itu memang harus sabar banget, jangan cepet-cepet gonta-ganti skincare gitu ya, takutnya kan malah jadi ya amburadul gitu kulitnya. Terus yang kayak tadi dokter Cynthia sebutin takutnya bahan aktif yang nggak sesuai atau mungkin malah jadi
apa sih dicampur-campur malah akhirnya makin micu breakout gitu kan gitu. Nah di sini aku ngejalanin basic skincare tuh selama kurang lebih 8 bulan ya. Jadi aku cobain satu-satu dulu dari moisturizer aku cobain selama 1-2 bulan. Habis itu mulai aku tambahin toner, bulan berikutnya lagi aku tambahin serum. Jadi memang step by step banget. Terus paling aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya nih kalian lagi jerawatnya meradang banget, jangan buru-buru fokus untuk ngilangin bekas jerawat. Itu nanti dulu urusannya, yang penting dia reda dulu, fokus untuk redain dulu, baru nanti balik ke apa nge-treat si bekas jerawatnya gitu. Jadi emang harus sabar banget dan harus balance, dari pola makannya juga harus dijaga, harus dicari tahu mungkin apakah ada alergi yang micu jerawat gitu. Jadi intinya nggak semuanya tuh fokus cuman dari skincare doang gitu, harus balance luar dalam gitu sih. Iya, iya. Apalagi ya, kita sering kali tuh ketika mulai untuk menggunakan skincare tuh harapannya langsung ya, Cepat, kayak instan. porselin gitu ya, yang lalat aja langsung tergelincir-gelincir gitu ya kan. Nah, Ya, yuk. Oke, benar kalau gitu banget. kita langsung aja ya. Tadi aku dengar ada basic skincare, kemudian ada pelan-pelan yuk terapinya. Kita redakan dulu radangnya. Nah, supaya lebih oke, kita nggak hanya berdua nih, kita diskusi. Kita minta join juga Dokter Cynthia. Ayo. Yuk. Ini banyak sekali loh dok, pertanyaan loh dok, banyak banget. Iya, banyak banget. Banyak. Ternyata banyak antusias ya pertanyaannya loh. Iya, ya seru-seru nih ya. Ya tadi tuh Kak, sebelum ke pertanyaan nih itu tadi, basic skincare itu gimana sih Dokter Cynthia? Boleh dijelasin Kak, kalau misalnya nih kita mengalami iritasi dan jerawat tadi gitu ya, makin panik dong tentunya ya. Kalau tadi ada stres, kalau makin stres makin banyak gitu. Nah ini gimana nih? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Oh, mau hujan ternyata. Kalau dari basic skincare tadi itu sih lebih ke misalkan sabun cuci muka, terus moisturizer ya, Mira ya. Iya benar, aku awal Terus moisturizer. begitu. Mungkin krim malamnya balik lagi sih ya. Kalau night cream tuh tergantung kasusnya gimana. Kalau misalnya tadi dokter Din bilang ada jerawatnya ada gede-gede nggak gitu kan. Misalkan kalau misalnya kayak beruntus-beruntus mungkin kita perbaiki dulu, ada kemerahan pakai moisturizer dokter Din. Nah, kalau dia jerawatnya udah kayak ada matanya, ada nananya, boleh sih pakai Acne Total ya. Biasanya tuh banyak tuh yang kayak bubuk-bubuk putih-putih apa tuh ya, kayak gitu ya. Spot gel gitu. Ya, spot gel gitu. Nah, seperti itu kan tuh banyak. Itu ngomongin skincare ya, tapi karena saya dokter, kadang-kadang saya mainnya diracikan dokter gitu kan. Nah, tapi paling basic skincare seperti itu. Jadi nggak perlu yang step moisturizer, habis moisturizer serum ini. Buat saya sih itu udah bukan basic lagi sih. Jadi justru kadang-kadang terlalu banyak zat aktif malah bisa merusak loh. Jangan salah, hati-hati loh. Banget. Oke. Nah itu kalau kayak gitu kita harus stop dulu kah atau gimana ya dok? Karena kan pasti panik gitu. Kadang-kadang juga kayak ini jangan-jangan dari sini gitu. Itu gimana ya? Yang pasti saya akan milih salah satu tuh dok. Gini contoh ya, misalkan kayak sabun itu aja udah ada kandungan anti akne, terus serum anti akne, terus ada sunblock anti akne, semuanya lini anti akne karena dia memang berjerawat misalkan. Mungkin harapannya dia semakin banyak anti akne semakin baik, nggak juga loh. Bisa jadi kulitnya itu memang tidak terindikasi karena kan di dalam sabun ada anti akne, di serumnya itu ada misalkan persentase anti aknenya udah 4% dikasih sama skincare-nya kan. Terus serumnya juga ada 4%, bisa bayangin nggak? Di muka berarti udah 8% dong. Nah, ternyata itu terlalu tinggi zat aktifnya, malah justru merusak skin barrier dia. Jadi caranya adalah kurangin bertahap satu-satu. Mana yang ngerasanya kalau pengen nelaah ya, misalkan memang jerawatnya anti jerawat, jadi pakai aja serumnya aja. Malamnya pakai krim malamnya atau serumnya juga. Jadi ditelaah satu-satu seperti itu, dok. Iya, oke. Ya memang harus sabar ya, dan kita harus analisa satu-satu gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Langsung aja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Mad Friends yang sudah join online ya.
Pertanyaan pertama, yuk izin bertanya nih dok. Sekarang lagi viral banget tuh di TikTok gosok-gosok muka pakai micin. Malah aku belum tahu loh ya. Bunyi peracik-peracik sendiri gitu. Amankah meracik-racik seperti itu tanpa takaran yang pasti dari ahlinya? Dan apakah ada dampak yang tidak baik jika terus digunakan berkepanjangan? Ayo gimana nih? Nah, Kak Almira juga pernah nggak sih pakai itu tadi resep-resep? Pernah dicontoh. Ah, Dokter Cynthia Pakai silakan mi dulu. Nanti kita ke Kak Almira. Oke, mungkin dari pakai dokter dulu ya. pakai micin ya. Micin. Aku baru tahu tuh. Yang aku tahu tuh kayak mitos-mitos tuh kan micin dikasih di taburan buat tanaman ya. Nggak tahu kalau ternyata Iya, aku juga taunya itu. dirawat. Ini sih sakti loh orangnya loh. Yang punya ide seperti itu. Sorry, jadi gini. Mungkin ya dia itu ya karena kita dokter ya dok. Jadi kita kan lebih ke studi klinis ya dokter ya. Ya, betul. Jadi kalau secara studi klinis sih sampai detik ini kalau kunyit oke lah. Kunyit itu memang bisa untuk flek ya atau melasma secara alami. Tapi untuk micin itu saya baru dengar nih, beneran baru dengar. Nah mungkin itu personal kali ya, lebih ke testimoni personal. Belum tentu loh satu orang itu pun bisa menggunakan itu. Contoh kayak lemon ya dok. Lemon aja itu kan alami ya. Tapi Alami ya. banyak kasus lemon sama bawang merah, bawang putih ya, ditotol-totol di jerawat itu Iya, kan Bang alami Putih. kan. Tapi malah jadi terbakar itu banyak sekali yang datang ke klinik loh kasus itu. Jadi gini intinya kalau yang alami itu tidak salah tapi jangan disamaratakan bahwa di muka kita tuh bisa sama gitu loh. Jadi itu lebih ke personal sih yang mungkin kebetulan si TikTokers ini lagi berhasil pakai micin ini ya mungkin ya. Tapi kan secara medis kita harus studi klinis dong. Seberapa banyak sih orang yang pakai micin ini berhasil kan? Kandungan micinnya jangan-jangan merek apa kan bisa beda-beda kan gitu kan dok. Ya, mungkin sebelum pakai micin dikasih totol obat jerawat juga. Iya. Jadi harus hati-hati ya, my friends ya, bahwa sesuatu yang masih bersifat testimoni itu personal. Jadi mesti Ya, hati-hati, belum tentu itu cocok di kulitnya, my friends, gitu ya. ya. Ya, jadi yang paling tepat adalah ya konsultasi ke ahlinya jika memang kondisi kulitnya itu sudah betul-betul mengarah ke medis ya, Dokter Cynthia ya. Ya, intinya kalau ada satu problem, jangan pernah satu testimoni yang nggak masuk akal kamu ikut-ikutan gitu loh. Udah lagi jadi orang yang pintar gitu kan ya. Udah urusan dia senang ya udah. Tapi kalau udah mukanya lagi bermasalah, terus kita nyoba-nyobainnya tambah bermasalah dong gitu kan. Seperti Ya. itu sih dok. Yang nggak masuk akal udahlah, nggak usah Iya. diikutin gitu. Kamera gimana? Pernah nggak panik gitu terus habis itu kata orang ini diikutin gitu? Yang aku pernah itu lemon. Aku pernah nyoba pakai lemon. Nah, dan itu aku nyoba baru gini aja, ampun perih banget gitu. Terus, jadi waktu itu soalnya udah hopeless banget kan, kayak Manok itu kan masih kuliah, terus mikir mau ke dokter kan ya budgetnya kan agak gimana gitu ya, masih mahasiswa. Jadi ya udahlah ngide-ngide aja ngikutinnya di YouTube. Tapi itu nggak work di aku gitu, perih banget gitu. Dan menurut aku kayak ya memang benar kayak kata dokter Cynthia gitu nggak bisa disamaratakan ya. Terus kalau bahan alami itu kan kita juga nggak tahu kandungannya tuh cocok nggak jumlahnya untuk kulit kita. Karena kan lemon itu kandungannya bukan cuma satu vitamin doang, ada banyak zat-zat lainnya gitu kan, yang belum tentu masuk gitu kan di kulit kita. Jadi udah jangan coba-coba sih menurutku, kayak kalau ngeracik-racik sendiri gitu kan. Takaran itu kan tricky gitu ya. Iya benar. Ya aku Iya, juga pernah sih sebenarnya betul. Pernah juga nyobain gitu kan ya. Gosok-gosok tapi habis itu enggak juga sih, biasa aja misalnya terus bosen juga akhirnya. Ada apa-apa juga sih. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nih, ibu saya usia 47 tahun dan wajahnya penuh dengan bukan ibu dia, maksudnya dia. Beliau ini usianya 47 tahun dan wajahnya penuh dengan flek hitam yang sangat parah. Dulu suka sekali menggunakan krim yang instan, 1 minggu langsung glowing. Nah, yang mau saya tanyakan, skincare apa yang diperlukan untuk menghilangkan flek hitam yang membandel dan apakah flek hitam tersebut bisa hilang total? Bagaimana solusinya agar tidak terus tergantung dengan krim instan tersebut? Apakah perlu pengobatan atau perawatan yang khusus agar flek hitam tersebut bisa hilang total? Ini kayak pergi ke Talk Magic, 1 kali oles langsung glowing. Gimana Dokter Cynthia?
Saya sih ngomong realistis aja ya dok ya. Sampai detik ini nih ya, kita di seminar apapun, di studi studi ya gitu, nggak ada satupun yang bisa menggaranti sehebat profesor apapun, nggak pernah bisa garansi bahwa flek itu akan hilang. Apalagi dengan case si ibu tadi ceritanya dia pernah pakai krim instan yang 1 minggu langsung glowing. Saya agak worry sih ya dari hal ini. Bisa jadi lapisan kulitnya sudah bukan lapisan epidermis lagi, udah dermis itu yang kena dok. Makanya dia nggak bisa hilang. Jadi kerusakan ya, iya. Ya udah bukan cuman flek aja, udah mengalami kerusakan kulit seperti itu sih. Jadi, nah kalau misalkan ditanya bagaimana mengatasinya, udah to the point, nggak akan bisa hilang. Tapi ada tapi sedikit menghibur ya ini. Paling tidak ada skincare yang zaman sekarang ini udah lagi banyak sih, lagi hits, itu bikin samar gitu. Bukan hilang tapi samar sih. Tapi kalau udah emang hitam banget ya udahlah. Kalau saya biasanya dirawat kulitnya biar tetap sehat. Terus kalau nggak pede lah pakai BB cream atau CC cream yang bisa cover gitu kan. Tapi jangan foundation lagi karena foundation kan ada zat logam beratnya banyak tuh kayak timbal kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau misalkan skincare-nya apa ditanya tadi kan, biasanya nih yang masih bisa itu moisturizer, harus memperbaiki skin barrier sekali lagi ya. Terus kedua, kandungan yang ada tranexamid sama kandungan ada retinol. Itu ternyata bisa memperbaiki hiperpigmentasi walaupun harus sabar dan pelan-pelan seperti itu. Ya. Jadi memang ya, my friends ya, mesti teredukasi dengan baik ya, sangat berhati-hati sekali. Ini kalau sudah mengalami seperti yang Dokter Cynthia tadi sampaikan, barrier kulitnya mengalami gangguan, kerusakan tidak hanya di epidermis, tapi lebih di dalam lagi di dermis. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu untuk perbaikannya. Karena itu, my friends, sangat mesti hati-hati ya. Jangan terpengaruh pada iklan tetangga yang lewat gitu, yang kemudian wajahnya sangat kinclong tapi lehernya hitam gitu ya. Nah, ini makanya mesti hati-hati sekali karena segala sesuatu tuh butuh proses gitu ya, Dokter Cynthia ya. Wah, betul banget. Betul. Oh iya, Mira aja 2 tahun ya Mira ya. Iya, Kenapa? tuh. Mira aja sampai 2 tahun loh. Iya, bener loh. 2 tahun. Nah, dan mungkin ini sih ya, yang perlu kita edukasi ke masyarakat bahwa cantik itu tidak harus seperti ya itu tadi apa yang dinilai orang gitu kan, apa yang dilihat gitu ya, tetapi intinya kulit sehat mungkin ya. Gimana Kak Mira? Ya. Menurut aku tuh yang penting kulitnya sehat, terus mungkin tuh bisa dibilang cerah kali ya. Jadi jangan yang putih gitu. Maksudnya kalau misalnya kulitnya anggaplah kayak aku gini, terus pengennya putih gitu. Mungkin kalau krim-krim yang instan tuh pasti glowingnya tuh glowing putih ya, jadi belang gitu kan. Nah menurutku sebenarnya nggak usah yang sampai kayak gitulah. Yang penting sehat, kulitnya cerah. Istilahnya cerah tuh apa, warna kulit kita tuh lebih terpancar gitu ya, lebih fokus ke situ aja. Karena menurutku sesuatu yang instan tuh belum tentu baik gitu ya. Kayak mostly itu agak apa, efeknya juga mungkin untuk jangka panjang ya bisa bikin kulitnya rusak kayak tadi Dokter Cynthia bilang gitu. Mungkin bisa jadi bagian kulit apa, lapisan dalam yang udah rusak. Kalau udah kayak gitu kan jadi sulit ya dok ya buat diperbaiki gitu ya. Nah, satu dok, yang paling penting juga nih Dokter Dian. Ya. Kita tahu ya, dalam kulit itu ada tipe kulit itu ada 5 dok, tipe kulit 1 sampai 5. Nah, kita itu negara Asia, khususnya Indonesia, kita tuh tipe kulit 4 dan 5 dok, ya. Tapi kalau dia rasnya Chinese atau rasnya Chinese ya, itu yang ada ras Chinese Padang mungkin ya, yang masih ada ras Manado gitu ya, itu tipe kulit 3 masih ada. Jadi kalau tipe kulit 4 dan 5 sering pakai krim-krim pemutih yang instan, itu pasti jelas akan ada di hiperpigmentasi atau melasma di nanti udah tuanya. Hampir bagian besar. Nah, karena pertama kita udah tipe kulit 4 dan 5, negara kita tuh negara panas loh, mataharinya bisa 38 derajat kalau misalnya lagi parah kan. Nah, itu apalagi yang tinggalnya di pantai-pantai, aduh hati-hati banget. Jangan pernah pakai apapun krim-krim instan pemutih itu. Nanti akan merusak semakin ke dalam. Udah usia tuanya, hormon mempengaruhi pembentukan flek lagi, tambah susah lagi dok. Gitu. Nah, gitu ya, Dokter Cynthia, thank you ya informasinya. Jadi, my friends, ingat loh ya,
cantik itu bisa beda-beda gitu. Makanya lihat dulu ya, ini kita tuh tipikalnya adalah kulit yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau untuk jenis kulit yang 4 dan 5 tadi, ya pastinya ya nggak bisa ya mau putih mengkilat apa putih celing seperti ras cair Ya, gitu ya. Jadi ya, ya itu tadi cantik itu dari kita ya. ya, Oke, penting sehat, sehat itu. penting sehat ya. Baik, kita ke pertanyaan yang ketiga. Kak, kulit muka aku jerawatan nggak hilang, padahal udah pakai serum, masker, obat lainnya, tapi belum hilang-hilang, Kak. Itu gimana, Kak, cara menghilangkannya? Datang ke klinik dokter Cynthia. Eh, hampir sebagian besar ya pasien saya yang jerawatnya nggak hilang-hilang itu ada salah satu faktor psikis. Hmm. Bisa Ya, juga ya. betul. Udah, saya nggak bisa ngomong di sini terlalu banyak pasti karena perlu dianamnesa, diajak interview, diajak ngomong. Nggak hilangnya itu banyak hal, banyak faktor dok, ya kan? Bisa karena nggak tahu height dia bagaimana. Ini sih jadi kayak sesi wawancara sih menurut saya sih. Tapi hampir sebagian besar orang kalau nggak hilang-hilang, dia pasti ada yang kurang tepat atau karena faktor psikis. Itu sih jawaban saya. Oke, jadi Mad Friends, jangan lupa dicek dulu kondisinya ya, psikologisnya, mentalnya, mungkin lagi sedang kenapa-kenapa gitu ya. Nah, makanya Mad Friends, kalau lagi mungkin nggak sempat kali ya datang kemana, mau curhat apa segala macam, silakan coba ke Medevo. Di Medevo ada Medevo, ya benar. ada dokter ini Ada dong, ya? ada ahli untuk kedokteran mental dan lain sebagainya, atau kalau nggak nanti bisa konsul Oh iya juga. benar iya ada Ini konsultan benar, mental iya ini benar banget ini. Iya, Karena iya, aku sendiri ngalamin, karena aku sendiri ngalamin itu sih dulu. oh gitu, bener Iya. ya, ada impactnya juga ya Iya, terkait. karena aku salah satu mental health survivor juga. Aku ada anxiety Oh, disorder dan waktu itu juga itu salah satu yang menurut aku nggak beres-beres jerawatnya. Salah satunya karena kondisi mental aku juga yang kurang baik ya waktu itu. Dan sambil aku mencari pertolongan profesional, itu pelan-pelan bener-bener ngebantu gitu. Untuk kondisi kulit aku juga pelan-pelan membaik gitu. Makanya memang harus balance luar dalam gitu. wah, iya, 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 iya. Jadi menarik nih tadi, kata kuncinya cantik satu, dirawat, healthy skin ya, kulitnya mesti sehat. Yang Ya, kedua, mentalnya harus mental health. atau Iya. mental health ya. Jadi memang sehat itu nggak cuman fisik aja, ternyata ya juga dari sisi dalamnya kita juga mesti Yes, betul. sehat. Ini seru. Oke. Jadi itu ya, my friends ya. Ingat kalau jerawatnya udah pakai, udah konsul, udah apa, udah terapi, treatment segala macam nggak hilang-hilang, coba dulu dicek dulu nih lagi kondisi seperti apa mental kita ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Aku ingin wajahku putih dan bersih, tapi kenapa ya dok? Setiap saya pakai krim pemutih, malah rasanya gatal-gatal merah dan jadi bintik-bintik. Bagaimana cara mengatasinya agar bisa pakai skincare dok, biar wajah glowing? Tambah dikasih-kasih skincare nanti malah tidak glowing jadinya. Gimana dokter Cynthia? Uh, antara putih dengan glowing itu berbeda dok. Nah ya betul. Ya nggak sih? Ya. Sekarang Benar. orang kulit gelap aja kalau glowing sehat, glowing loh, bukan putih tapi Betul. kan. Dan itu cantik juga loh. Cantik loh, Iya kan? eksotik loh, kulitnya juga Betul. pelan. Nah, jadi tadi kalau pertanyaannya, aku pengen wajahku kulit putih bersih, tapi kenapa pakai pemutih kok rasanya gatal-gatal merah? Udah berarti nggak bisa pakai segala macam pemutih. Iya benar. Berarti tandanya terus pengen glowing. Ya kalau mau glowing tuh bikin kulitnya jadi sehat. Kalau kulitnya sehat, skin barrier sehat, pasti glowing. Tapi jangan mikir putih. Gitu. Nah, Balik lagi. ya. Kalau mau putih, sadari diri tipe kulitnya apa, tipe kulit 45 bukan. Kalau terus ras kamu apa, kamu rasa Ambon manis ya udah manis aja, coklat manis, jangan berharap putih seperti itu kan ya. Iya. Dokter Din. Iya, karena tidak semua juga loh orang seleranya adalah putih, ya kan? Iya, gitu. Ya, Mad Friends ya. Jadi pede dong dengan dirinya ya. Jangan kemudian kita memang dilahirkan dengan warna yang kulit yang berwarna, terus kemudian mau di tip X gitu, menjadi putih. Oke, yang penting sehat itu tadi supaya glowing ya. Jadi nggak ada hubungannya teman Mad Friends ya antara glowing dengan putih gitu ya. Iya, Glowing gitu. Thank you Dr. Cynthia. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi.
apakah bisa perawatan wajah hanya dengan skincare? Bisa nggak kalau hanya dengan skincare doang nih untuk melakukan perawatan? Dan bagi dong tipsnya untuk anak kos-kosan yang keuangannya pas-pasan untuk membeli skincare, karena beberapa anak kosan merawat wajah dan mencuci wajah hanya dengan sabun mandi saja gitu, Dokter Sinta. Uh, ya kalau sampai sabun mandi sama sabun wajah dipakai sih ya, ya saya sih nggak sarankan ya untuk sabun mandi dipakai ke wajah, karena kan pH kulitnya berbeda gitu loh. Betul. Jadi ketebalan kulit juga berbeda. Jadi sesusah-susahnya anak kos makanya cari penghasilan tambahan biar bisa skincarean. Seperti itu sih tipsnya. Ya paling aku juga mau nambahin kali ya. Mungkin ini yang banyak orang tuh suka mungkin bisa dibilang excuse gitu ya, karena balik lagi ke prioritas gitu. Selama kalian masih bisa jajan boba, selama kalian masih bisa jajan permen atau jajan donat, cemilan, atau jajan kuota buat TikTok. Nah itu mungkin itu udah bukan termasuk kebutuhan gitu. Kalau kayak boba gitu-gitu kan. Jadi pintar-pintarlah untuk memilih prioritas gitu. Sesimpel-simpelnya kayak Dokter Cynthia bilang tadi, ya mungkin dari sabun cuci muka deh, atau minimal banget sabun cuci muka sama moisturizer dulu. Udah sabarin dulu aja sambil mungkin cari tambahan gitu. Jadi belum tentu harus semuanya langsung jebret punya semuanya. Karena aku pun dulu juga kayak gitu. Aku kan pas awal-awal skincarean juga gue baru bisa beli gentle cleanser doang, ya udah fokus aja itu dulu gitu, sambil pelan-pelan mungkin coba menghindari matahari supaya jangan sampai terpapar kayak gitu. Jadi memang harus prioritasnya yang dipilih gitu. Iya, betul. Nah, itu Mira sudah bisa menjawab. Artinya tetap ya, my friends ya, jangan gunakan produk sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi kalau untuk kebutuhan sabun wajah ya gunakanlah sabun yang cocok untuk wajah kita, mungkin gitu ya. Tapi kemudian ya tidak berarti bahwa memang hanya semua harus dengan, misalnya gini, dengan skincare dan lain sebagainya. Minimal yang basic adalah rajin membersihkan kulit, seperti itu ya Dokter Cynthia ya. Iya betul Dok. Membersihkan kulit kita, karena ada banyak kuman-kuman yang kemudian yang tadi Dokter Cynthia sampaikan, kalau banyak kuman, ada bakteri, maka itu yang paling mudah untuk menjadi penyebab kulit kita iritasi dan berjerawat. Gitu ya, my friend. Oke. Nah, ini ada lagi cara hilangin jerawat yang efektif. Yang efektif itu gimana ya, Kak? Beberapa orang memberi pendapat bahwa pakai skincare udah cukup. Namun beberapa dokter kulit memberikan pendapat skincare hanya menyehatkan kulit dan bukan untuk menghilangkan jerawat. Ya, tadi ya Dokter Cynthia sudah sampaikan ya. Kalau misalnya untuk perawatan saja mungkin iya, Dok. Tapi kalau sudah mulai masuk ke kondisi-kondisi pengobatan, ya jerawat yang medis kan, gitu. Betul. Jadi memang kalau nah ini my friend sehat harus lihat ya, kalau sudah mengalami jerawat kayak tadi ya, terutama kalau udah jerawatnya besar-besar, kemudian mengganggu dan lain sebagainya, maka itu sudah masuk ke dalam gangguan medis seperti itu ya Dokter Cynthia ya. Nah, ini ada berapa banyak Dok pasien-pasien ya yang ke klinik yang berkaitan dengan jerawat? Wah, banyak dokter, banyak. Rata-rata keluhannya jerawat ya Dok? Yang paling banyak itu jerawat sama hiperpigmentasi atau flek sih, itu banyak. Tapi waktu yang zaman pandemi itu kan klinik banyak yang tutup ya, maksudnya nggak operasional full tuh ya. Jadi kan banyak banget produk online ya, skincare lokal ya, banyak banget, baik lokal maupun luar Korea gitu kan ya. Itu banyak banget pas mulai aktif itu banyak kasus breakout karena tidak cocok produk. Banyak loh itu, banyak sekali. Gitu. Ya, oke. Jadi ya itulah ya, mungkin mereka coba untuk treatment sendiri, tapi kemudian mengalami gangguan baru mereka datang ke klinik gitu ya Dokter Cynthia ya, rata-rata ya. Karena kan edukasi waktu zaman pandemi itu kan banyak iklan dan berdiri kosmetik lokal, produk lokal ya. Nah, terus saat itu waktu banyak muncul baru, belum ada edukasi kayak gini Dok, ya kan. Nah itu jadi setelah ada kasus banyak kejadian breakout, tidak cocok skincare, kurang edukasi,
zat aktif bagaimana yang harus digunakan, baru mulai sekarang muncul edukasi seperti ini kan, kayak metode ini kan yang membantu banget kan, kasih wawasan baru. Iya, betul-betul. Karena memang seringkali kan MedFriends hanya melihat berdasarkan informasi yang diterima gitu ya. Ya, Terus testimoni. iklan tuh, testimoni, iklan dan lain sebagainya. Ya, baik-baik. Nah, ini apakah eksfoliasi bisa untuk kulit yang sedang breakout, Dok? Jangan. Jangan, MedFriends. Jangan, kan lagi terganggu barir kulitnya. Kamu gosok-gosok pakai eksfoliasi yang sifatnya itu kan iritasi ya, iritatif kan. Kalau eksfoliasi ya udah tambah nggak karuan gitu. Oke, jadi hati-hati ya, MedFriends. Kalau sedang eksfoliasi, kalau sedang jerawatan ya mesti hati-hati dulu ya. Sebaiknya sih konsul ya, Dokter Cynthia ya, mungkin ya. Sebenarnya sih kayak gini nggak usah konsul sih, dok. Bisa telemedicine kan, bisa itu konsul biasa gitu, nggak perlu datang ke klinik sebenarnya. Ini hal simple sebenarnya. Jadi gini, eksfoliasi pada kondisi sedang breakout kan tadi dok saya ceritain breakout itu ada kondisi iritasi, kemerahan atau jerawat kan. Segala macam produk eksfoliasi itu banyak, nggak cuma dalam bentuk scrub loh. Eksfoliasi itu bisa dalam bentuk golongan glikolik, pictic acid, salicylic acid, terus ada lagi golongan retinoic acid. Nah, itu kan golongan-golongan bisa mengeksfoliasi. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan dipakai dulu. Justru kalau lagi kondisinya lagi meradang seperti ini, harus diredam dengan moisturizer yang tepat gitu ya. Bukan sekedar lidah buayaan aja, enggak. Tapi ada moisturizer yang mungkin dia dikombinasi dengan zat anti jerawat. Kayak tadi kakao jerawat, spot gel, kayak gitu loh dok. Gitu sih. Cuman kalau kita kan nggak tahu juga ya produk mana yang pas untuk kulit kita, kadang-kadang gitu ya. Makanya sekarang banyak banget sih sebenarnya semenjak setelah banyak kejadian-kejadian kayak gini, sekarang udah mulai banyak tuh materi-materi artikel edukasi tentang zat aktif, mana yang sifatnya mengeksfoliasi, yang mana enggak, yang calming. Almira bisa kan pasti ini aja bisa mengerti tuh banyak. Iya, aku juga karena sering baca-baca juga sih, makanya kalau misalnya memang mau exfol, aku harus lihat dulu nih exfolnya dia. Iya. Karena kan jenis eksfoliasi tuh kayak, aku salah satunya yang lumayan sensitif sama salicylic acid. Aku nggak bisa salicylic acid 2% tuh nggak bisa kulit aku. Jadi mungkin penggantinya harus glycolic acid ya, atau mandelic acid yang lebih gentle lagi, dan itu so far memang lebih gentle di kulit aku gitu. Jadi memang nggak bisa orang tuh kayak katanya Kak Almira pakai salicylic acid aja, ya belum tentu di kulit kalian cocok gitu. Kayak betul. Gitu. Mungkin aku juga mau nanya sedikit nih ke Dokter Cynthia ya. Misalnya nih karena kemarin juga dia nanya, kalau misalnya cuma jerawat 1-2 aja dan bukan tipe yang bernanah besar, itu apakah nggak apa-apa kalau misalnya mau eksfoliasi gitu? Atau tetap harus perhatiin kulitnya secara overall? Kalau misalnya 1-2 si eksfoliasi di tempat itu tetap overall ya, dilihat overallnya dulu. Tapi kalau misalkan dia ngerasa cuma 1-2 ya, yang di area 1-2 itu jangan dipegang-pegang, ya di area yang lain yang itu nggak ada masalah. Misalkan pipi sebelahnya aman ya udah dieksfoliasi nggak apa-apa. Kan kayak Mandelic itu masih bisa buat cenderung eksfoliat, buat cenderung jerawat. Yang itu Mandelic bisa lebih kalem kan? Ya, benar. Di aku itu masih masuk tuh si mandelic acid itu. Tapi kalau salicylic acid biasanya aku menghindari banget sih. Aku benar-benar tunggu sampai kulitnya tuh nggak ada perih-perih lagi, mungkin nggak ada yang cekit-cekit atau apa, baru ready untuk eksfoliasi gitu. Iya. Jadi memang itu ya, ternyata ya berbagai macam ya pendekatan-pendekatannya, tidak sama semua per setiap individu. Itu benar. Baik. Nah, ini ada salah satu dari MedFriends katanya dasarnya jerawatan ya kulitnya itu sudah dimulai sejak muda. Nah, aku tuh cocok dengan banyak produk yang sudah pernah aku coba selama ini. Bahkan sempat sampai brutul jerawatnya tuh datangnya sekaligus banyak, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk. Sempat nangis sih. Cara yang tepat gimana ya dok? Masa iya harus oplas katanya? Ini gimana dokter Cynthia nih? Kayaknya udah sampai stressful nih dengan kondisi kulit yang jerawat tidak selesai. Kayaknya perlu healing time kalau yang ini deh. Nah, healing time ya. Betul. Atau mungkin mudah stres kali ya gitu. Jadi stres yang bertubi-tubi. Ya, seperti itu sih, mungkin karena dia
gerutu jerawatnya datangnya sekaligus banyak. Menurut saya nggak paham sih, karena produk apa dulu kita harus telaah ya dok ya, satu persatu nih, karena ini udah macam-macam nih kayaknya nih, sampai ibaratnya terakhir kata-kata terakhirnya apa, saya perlu oplos itu udah kata-kata sangat hopeless ya, dalam deh kayaknya gitu kan, gitu loh. Jadi biasanya yang udah kayak gini sih masih ditelaah dulu, dia kenapa kok bisa gerutu-gerutu itu pakai apa gitu kan. Jadi nggak bisa, saya juga nggak bisa kasih saran langsung, kamu baiknya pakai ini, susah kalau kita nggak tahu dulu secara detail, di interview dulu nih historinya dia satu persatu, seperti itu sih dok, kayak gitu sih. Jadi ya mungkin sebaiknya kamu mesti memahami diri kamu sendiri juga ya yang bertanya ini gitu kan. Saya bukan yang nggak mau tahu bantu sih, cuman banyak hal yang perlu didalamin lagi nih dari pertanyaan kamu, seperti itu. Iya betul. Kayaknya sama nih, pertanyaan berikutnya juga sama ya. Jadi rata-rata mengeluhkan itu tadi bahwa kulitnya suka breakout gitu, meskipun sudah menggunakan produk-produk skincare, kita nggak tahu produknya seperti apa gitu ya. Nah terus sama juga gitu gejala-gejalanya, kulitnya meradang dan lain sebagainya. Nah, jadi memang tidak bisa kita tentukan langsung ya Dokter Cynthia ya, karena itu membutuhkan satu teknik wawancara yang lebih dalam untuk kemudian kita menentukan ada apa dengan kondisi kulitnya teman-teman. Mungkin bisa saja karena alergi, ya Dokter Cynthia. Ya, betul, bisa. Atau mungkin ya memang sudah terjadi kerusakan tadi barrier kulitnya gitu ya, akibat dari penggunaan produk tadi, itu pendekatannya lebih lagi ya. Terus kemudian itu mungkin karena hormonal, kayak Almira tadi sampaikan, Almira hormonal dan juga stres, kata Almira tadi kan gitu ya, dan Almira gitu. Bisa loh dok, genetik orang tuanya. Ya benar, bisa juga. Ya. Orang tuanya masih muda suka jerawatan parah, nggak bisa jadi loh. Itu makanya kita mesti cek betul, ada berbagai macam pendekatan-pendekatan ya. Tapi sebelumnya ya harus betul-betul dilihat per individunya seperti apa gitu ya. Dan itu mungkin nanti terapinya juga berbeda-beda ya dok ya. Iya dok, pastinya. Karena kan kalau saya yang tipe-tipe seperti ini, biasanya saya suruh bawa tuh skincare dia ke klinik gitu ya. Suruh bawa, terus saya edukasi mana yang masih bisa kamu pakai, mana yang enggak, seperti itu sih. Biar paham gitu. Iya, atau bisa juga karena dia mungkin pakai skincare yang baru berbarengan, itu kan juga bisa gitu kan. Jadi kulitnya tuh bingung harus adaptasi sama yang mana gitu, dan itu mungkin yang bisa jadi mempersulit juga kali ya untuk dokter kulit tuh bisa benar-benar tahu sebenarnya yang mana sih yang nggak cocok, itu kan bisa juga karena dia make dalam sekaligus berbarengan gitu. Makanya memang harusnya kalau nyoba produk tuh satu-satu dulu gitu, dan emang harus sabar kuncinya. Iya, nah ini rata-rata di MedFriends juga sama nih, yang lain juga gitu ya, pakai skincare ya tadi ya sudah harga nggak jaminan gitu ya, karena itu tadi semua itu personal gitu, sudah pakai skincare kemudian ternyata terjadi breakout gitu ya, terus kemudian kok bisa gitu pas di terapi yang temennya dapat ada impact yang berbeda gitu, dia 2 bulan udah selesai masalahnya, nah sementara yang ini nggak selesai masalahnya begitu ya. Nah itu kadang-kadang seperti apa ya, kok bisa gitu skincare cocok-cocokan kayak ya, gimana tuh Dokter Cynthia? Saya kira sama ya semuanya ya, memang cocok-cocokan gitu ya dok, dan juga setiap ya tadi pendekatannya per individu akan berbeda-beda ya Dokter Cynthia. Ya betul, ibaratnya dari 10 orang pasti adalah yang miss 3 orang dok, 7 orangnya aman kan, seperti itu ya. Terus mungkin juga misalkan paketan yang tadi Mira bilang, bisa jadi loh yang nggak cocok ini sebenarnya cuma butuh 1, nggak perlu lengkap. Bisa dok, bisa, benar. Makanya caranya adalah kalau jangan selalu patokan testimoni gitu loh, jangan kita be smart, jangan juga karena di forum nih udah pembicaraannya ini produknya bagus sih, banyak kayak gini. Saya pikir sih satu aja, coba dulu satu persatu gitu kan, kasus orang kan beda-beda sih. Benar-benar.
Ya, dan memang kita kembali lagi seperti kalau Mira sampaikan, mesti sabar ya. Iya, sama jangan banding-bandingin progres kalian sama orang lain sih, karena kalian nggak tahu sebenarnya kerusakan kulit orang itu misalnya seperti apa problemnya, problem apa mungkin ada di hormon atau mungkin dia alergi atau apa, kan kita cuma lihat dari luar doang ya, misalnya ada yang posting, oh berhasil 2 bulan, ya kan nggak tahu di badan orang beda-beda, tipe kulit orang beda-beda, jadi memang itu akan mempengaruhi mental. Jadi makanya udah jangan lihat-lihat progres orang lain sih kayak gitu. Ya, ya, Betul. ya. Ya. Oke, jadi kembali lagi ya, my friends, sekali lagi nih kayak sepertinya sama ya kondisi masalahnya gitu ya. Untuk breakout ataupun kondisi iritasi dan jerawatan yang sepertinya tidak kunjung hilang, maka my friend harus betul-betul mencari tahu penyebabnya. Dan ingat jangan sampai terpengaruh gitu ya. Mm-mm. Melihat dari temannya yang lebih cepat penyembuhannya, lebih cepat glowingnya, lebih cepat selesai masalahnya, dan kemudian kita juga akhirnya menjadi lebih stres gitu. Iya Lebih stres, benar. akhirnya malah tidak selesai-selesai masalahnya gitu ya. Oke, Ya. oke. Nah, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Suatu hari pernah lupa menggunakan serum yang telah kadaluarsa karena tidak dicek terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, langkah pertama apa yang harus kita lakukan jika kita terlanjur menggunakan skincare yang telah kadaluarsa supaya kulit wajah kita tetap terjaga dan tidak menimbulkan breakout ataupun jerawat? Apakah dengan langsung cuci muka, kulit kita tetap aman? Lalu, produk apa yang sebaiknya dipakai untuk meminimalisir skincare kadaluarsa tersebut yang sudah meresap di kulit wajah kita? Seperti itu, dokter. Kadang-kadang memang suka lupa kita ya. Itu saya juga gitu sih ya, beli apa day cream, night cream atau serum gitu ya. Suka males pakainya, cuman rajin-rajin seminggu 2 minggu, habis itu ditaruh aja gitu. Habis itu nanti baru pengen lagi ya. Itu gimana tuh dokter Cynthia? Ternyata udah kadaluarsa. Gini, kalau misalkan baru banget sih, misalkan ya, kalau yang saya pahami biasanya gini dok, kalau misalnya dia kadaluarsanya misalkan April 2022 ya, terus dia makainya nggak sadar gitu sampai Mei Juni, berarti kan selama Mei dia make dong, nggak kenapa-napa kan. Sebetulnya setiap pabrik tuh punya kayak kelonggaran untuk kosmetik dok. Paling mungkin dia nggak berdampak apa-apa, tapi tidak efektif apa-apa. Bisa loh gitu. Ngerti ya? Jadi dia nggak berdampak kenapa-napa sama kulit, tapi tidak efektif hasilnya karena udah kadaluarsa. Jadi zat aktifnya udah nggak efektif gitu. Jadi makanya ya udah kayak cuma pakai doang, nggak kenapa-napa. Kalau sudah sampai kelupaan gitu, nggak usah terlalu overthinking, cuci muka udah tidur aja. Kan nggak terjadi apa-apa sama kelupaan sama bulan Mei kan. Nggak usah Ya, terlalu pusing sih kalau saya bilang. Nah, tapi apabila misalkan nih make terus tiba-tiba muncul, biasanya yang paling gampang tuh muncul alergi ya kan, ya udah ya, cuci muka, minum obat alergi seperti CTM atau antihistamin lain, terus kalau misalkan masih minum, mungkin kalau beli salep-salep alergi kan bingung ya, mungkin ke apotek bisa kan searching-searching salep alergi apa, tapi kalau misalkan ngerasa dengan obat minum alergi membaik ya udah nggak usah terlalu panik gitu loh. Tapi kalau ternyata udah minum obat sehari itu masih juga alergi, ya udah sebaiknya datang ke dokter sih atau konsultasi ke dokter karena ada masalah alergi tadi seperti itu. Itu sih. ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi mudah-mudahan sih ya teman Med Friends semua bisa cek lagi ya dokter Cynthia ya. Dilihat kembali ya kondisinya. Nah, ini ada lagi dari Med Friends kita yang lain nih, saya kulitnya kering. Di muka saya itu ada jerawat batu ya yang putih, tapi kalau dipencet susah banget. Kadang sampai luka gitu baru bisa keluarin kotorannya. Bagaimana sih Kak cara ngobatinnya tanpa harus ke klinik katanya gitu. Soalnya kalau klinik nunggu lama katanya. Oke, oke. Justru kalau ke klinik Karena nggak nunggu nunggu lama. lama, Oh. tinggal langsung disuntik jus, suntik Iya. jerawat langsung kempes. Langsung ya kempes gimana? Ya. Ya tapi kalau kalau misalkan dia kan tadi kulitnya kering, terus Mm. muncul jerawat kayak nggak ada matanya. Intinya orang ini nggak sabaran. Hmm. Ya, jadi nggak sabaran. Kulit itu punya kelenjar dok.
si jerawat itu kan ada di dalam kelenjar infeksinya. Mungkin infeksinya ini dia belum keluar, makanya dia nggak sabaran, dia main pencet jadi luka kan, kulitnya kering kan, kulit kering kita garuk-garuk aja di hitam-hitam kan dok, seperti itu kan. Nah, jadi kurang sabaran. Kalau misalnya supaya sabar, biasanya kalau kulit kering dia akan agak lebih lama. Ya kasih aja spot gel, jangan jahil tangannya, seperti itu. Makin betul. jahil makin banyak kotoran juga di tangan kan ya biasanya ya. Ya, nanti Tangan malah semua. melebar kemana-mana infeksi. Nah itu ya. Jadi my friends kalau ada jerawatan tangannya tolong dijaga gitu. Dan sabar aja sih. Jangan berharap. Jadi kadang-kadang suka gitu ya. Kita ada jerawat gitu nggak gatel gitu rasanya ya, tangan kita mau mencet-mencetin gitu, mau Benar. mencet-mencetin sampai keluar. Padahal sebenarnya malah tambah iritasi gitu Iya, kulitnya betul. ya. Tapi itu ngaruh banget sih di kulit aku juga semenjak aku mulai nggak pegang-pegangin jerawat gitu. Karena dulu aku emang kerjaannya mencet makanya bekasnya semuka gitu. Tapi semenjak aku komit buat skincarean, udah aku nggak mau pegang-pegang muka di luar pas skincarean ya. Dan itu beneran ngurangin banget sih gitu. Karena memang kan tangan tuh kotor ya. Ya, betul. Ya, iya sama sih, saya juga kayak gitu kok. Suka nggak sabaran gitu kan saya kotek-kotek gitu ya. Malah akhirnya jadi kayak hiperpigmentasi ya. Iya jadi Hitam-hitam. Ya, hitam-hitam. betul. Iya, betul. Gitu. Iya. Baik. Nah, ini pertanyaan banyak banget ya, my friends ya. Tapi waktu kita dibatasi oleh waktu, saya akan bacakan satu pertanyaan lagi saja ya. Untuk yang belum bisa dijawab, silahkan nanti menghubungi langsung Dokter Cynthia atau Medevo ya. Langsung di Medevo. Dokter Cynthia nanti gabung ya di Medevo. Jadi bisa ketemu dengan my friends semuanya. Di sini bisa konsul Dokter Cynthia. Baik, Iya. satu pertanyaan terakhir ya. Dok, saya sudah coba berbagai macam skincare, tapi kok kulit wajah saya tetap kusam ya. Solusinya gimana, Dok? Skincare yang bagaimana yang cocok untuk kulit saya yang agak sensitif dan kusam? Pakai skincare-nya yang angkat sel kulit mati dulu sih. Misalkan kan ada ya kayak macam-macam serum peeling ya. Almira pernah tahu nggak? Kayak serum peeling. Ada sih, cuman aku karena kulitku sensitif, jadi aku nggak ngambil, belum nyobain yang peeling-peeling gitu, karena Ya. nggak berani ya kalau sendiri. Mungkin kalau misalnya mau peeling, aku harus ke dokter aja sekalian gitu. Aku sih lebih pakainya eksfoliasi sih, sama mungkin pakai serum yang mengandung kayak niacinamide atau alpha-arbutin yang memang fokusnya untuk mencerahkan gitu. Kalau dia tadi bilang kusam tapi sensitif, berarti kalau misalkan kulitnya kusam perlu namanya eksfoliasi ya. Tapi kalau ada kulitnya sensitif, jangan lupa moisturizer. Jadi Benar. moisturizer itu pada kulit sensitif itu untuk mempertahankan skin barrier kamu. Tapi kusamnya lakukan dengan produk-produk yang mengeksfoliasi. Bisa eksfoliasi itu banyak banget. Terus bisa eksfoliasi itu bisa mandelic acid, retinoic acid. Setelah itu, maintenance setelah udah dieksfoliasi, misalkan seminggu sekali, pakailah penggunaan krim-krim whitening yang ada niacinamide, arbutin, tranexamid. Itu kan banyak ya, vitamin C juga ngebantu loh untuk mencerahkan seperti itu. Jadi seperti itu sih, tapi semua produk whitening, kalau kamu kulit sensitif, kasih dulu moisturizer, baru pakai yang whiteningnya seperti itu. Oke, jadi penting ya moisturizer ya, Dokter Cynthia ya. Ya, betul dokter. Oke, nah tadi kosmetik bisa mengakibatkan juga justru breakout ya. Penggunaan foundation kayak gitu ya. Tadi itu juga pasti hati-hati dan lain sebagainya. Nah ini ada nggak tips? Juga bisa loh dok. Oh ya, justru sunblock juga ya. Padahal kan target kita untuk mencegah UV gitu ya. Makanya pakai sunblock. Ada yang sampai 30 gitu kan SPF-nya dan lain sebagainya gitu. Nah ini ada tipsnya nggak sih dok, gimana cara paling sederhana, paling aman lah ya untuk kita secara self management gitu ya, secara mandiri untuk melakukan perawatan ini? Yang pasti kalau misalnya pakai foundation nih jangan setiap hari, terus pakainya lah yang water based, yang ringan, yang nggak usah, kecuali yang memang eventual dalam arti memang hari itu kamu jadi bright gitu kan, atau memang acara besar wisuda, it's okay lah gitu kan. Terus kalau bisa pakai spons sendiri kayak gitu kan, kita mencegah aja sih ya seperti itu. Terus jaga kebersihan kan. Terus setelah itu kalau misalkan abis make up ya bersihinnya harus double cleansing bahkan triple cleansing gitu kan.
Seperti itu sih intinya, jangan kalau pengen sesuatu yang baik, kamu harus lakukan sesuatu yang baik. Jangan ngarepin yang baik tapi kamunya nggak mau melakukan yang baik. Maksudnya tertib ya, seperti itu. Kayak gitu sih. Terus mengenai sunblock tadi dok ya, saya pikir sih sunblock itu bisa micu jerawat itu basis sunblocknya dok. Basis produknya itu yang bikin dia muncul jerawat. Mungkin misalkan di sunblocknya itu tidak ada anti aknenya, bisa aja jadi jerawat. Tapi memang beberapa literatur, beberapa profesor sih ya yang lama-lama bilang kalau kondisinya memang sedang jerawat meradang sekali, kalau saya tidak pernah kasih sunblock sih dok. Gitu. Ya, kalau bisa hindari matahari. Seperti itu. Oke, ya. Nah ini memang banyak banget ya ilmu-ilmunya ya Dokter Cynthia, dan banyak hal yang kita tidak tahu, kita cuma sekedar baca secara umum gitu ya, terutama dari iklan-iklan produk, dan kemudian kita lantas langsung menggunakan saja. Ya, banyak sekali masih pertanyaan, tapi tentunya kita tidak bisa jawab semuanya di malam ini. Mungkin MedFriend Sehat juga bisa komunikasi melalui Instagram ya. Dokter Cynthia juga aktif di memberikan edukasi di Instagram ya, Dokter Cynthia ya. Berapa followers? Berapa ya? 83.000 doang, dokter. Lumayan. Ya, itu luar biasa. Sambil aktif praktek, tetapi juga masih memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih ya Kak Almira dan Dokter Cynthia sudah berbagi wawasan terkait kecantikan dan kesehatan kulit kepada MedFriend semua. Nah, sebelum kita mengakhiri Q&A kali ini, mungkin ada tips-tips kecantikan ataupun kesehatan kulit sebagai closing statement dari Dokter Cynthia dulu. Silakan Dokter Cynthia. Kalau kamu pengen kulitnya lebih cantik, pengen lebih bersih, pengen lebih terawat, ya jangan nggak rajin seperti itu ya. Jadi kalau kamu mau mencapai sesuatu, ya kamu harus bayar harga ya. Bayar harga dalam arti punya waktu untuk take care yourself gitu kan. Terus cintai diri kamu sendiri gitu kan, dengan merawat diri kamu gitu. Jangan melihat orang lain lebih baik, kita kok dia bisa, saya enggak, ya gimana diri kamu sendiri gitu kan, seperti itu. Terus kayak gitu syukuri memang kamu begini, ya sudah, nggak usah terlalu mengharapkan pengen aku mau kayak dia, jangan seperti itu, tapi selalu memberikan hal-hal yang positif pada diri kita sendiri. Dan mulai dari sekarang kalau mau mendapatkan sesuatu yang baik, lakukanlah yang baik, seperti itu dokter. Oke, terima kasih Dokter Cynthia. Lalu juga mungkin ada tips-tips kecantikan ataupun kesehatan kulit sebagai closing statement dari Kak Almira. Silakan Kak. Ya, boleh. Mungkin kalau dari aku lebih, jadi kalau misalnya kalian memang mau fokus untuk memperbaiki kulit kalian, itu kalian harus tahu kalau kulit kita tuh sebenarnya nggak dengerin loh. Jadi mungkin MedFriends yang misalnya lagi skincarean gitu, tapi dalam hati tuh perasaannya kayak, aduh kulit gue jelek banget, kulit gue kurang ini itu. Percaya deh, sebenarnya kulit kalian tuh ngedengerin loh. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata ya ke diri kalian sendiri, itu karena balik lagi ya, ngaruh ke mental, dan itu tuh akan mempengaruhi kulit kita juga. Jadi memang harus berbaik-baiklah pada diri kalian sendiri gitu. Mungkin kalian bisa menyemangatin orang lain kayak, oh lu bisa kok gini. Sekarang coba dibalik, lakuin itu ke diri kalian sendiri, karena percayalah diri kita tuh sebenarnya juga butuh support dari diri kita sendiri gitu. Jadi semangat terus MedFriends. Oke, ya menarik sekali ya. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber kita yang cantik dan juga hebat. Ada Kak Almira dan Dokter Cynthia yang telah berbagi sudut pandang medis dan juga berbagi melalui pengalamannya mengenai kecantikan dan kesehatan kulit. Jadi ingat MedFriends, beauty is not only about your skin gitu ya, tetapi itu juga about your mental health. Baik, sehingga diskusi dan tanya jawab kita kali ini bukan sekedar teori saja, namun sudah merupakan real case. Terima kasih banyak. Thank you, Dokter Cynthia. Thank you semuanya. Ya, bye-bye. Dan untuk MedFriends, jangan kemana-mana, karena kita akan masuk pada segmen Drawing Door Prize. Terima kasih. Terima kasih MedFriends yang masih bersama kami sampai saat ini.
tiba saatnya untuk pengundian door prize, yaitu saldo OVO masing-masing senilai Rp250.000 untuk 4 orang pemenang. Langsung saja kita undi ya, siap-siap Mad Friends, kita masuk ke pengundian pertama, kita hitung mundur, 3, 2, 1. Ya, selamat kepada Kak Novianti Soleha yang mendapatkan Rp250.000 pertama untuk saldo OVO. Baik, kita masuk ke undian yang kedua. 3, 2, 1. Hore, selamatkan Nisa untuk mendapatkan undian Rp250.000 saldo OVO yang kedua. Baik, kita masuk ke undian yang ketiga. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Selamat kepada Kak AAH yang mendapatkan Rp250.000 saldo OVO yang ketiga. Dan yang terakhir, undian yang keempat. Silakan diputar. 3, 2, 1. Oke, selamat kepada Kak Stefani yang mendapatkan undian OVO Rp250.000 saldo OVO yang keempat. Baik, selamat kepada para pemenang undian dan 3 penanya terpilih yang nantinya tim Medevo akan menghubungi Anda. Dan juga saya ingin mengingatkan untuk Mad Friends semua, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu medevo.id dan hi.dhc, karena banyak informasi menarik dan bermanfaat terkait kesehatan dan banyak hadiah menarik juga tentunya. Langsung follow Instagramnya sekarang juga ya. Dan untuk konsultasi kesehatan, Mad Friends dapat langsung download Medevo Apps di iOS ataupun Android. Jadi Mad Friends bisa langsung download aja di App Store ataupun Play Store agar dapat konsultasi langsung bersama dokter-dokter Medevo. Terima kasih karena telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga webinar ini bisa memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Saya Dian Kurtanti dan tim Medevo pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Medox, Medevo Idea and Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi DHC Season 1, until everyone is well. Healthcare has never been about healthcare only. It's about behavior, it's about socioeconomic, it's about pollution, it's about regulation, it's about political system as well. Inilah yang kita pelajari, bahwa digital dan ekosistem approach itu harus dimiliki. So we have been doing it, we did it, and we will do it more. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Brand new. Kami di sini with all of you, with every one of you, will work really hard, will innovate, will collaborate until everyone is well. Saya Soleh Ayubi. Thank you. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 16.000 pulau. Dengan luasnya wilayah Indonesia, masyarakat memerlukan akses kesehatan yang lebih baik. Kondisi saat ini dirasakan belum meratanya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Sementara angka biaya pelayanan kesehatan terus meningkat setiap tahunnya.
Diperlukan sebuah inovasi dengan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan guna menjawab permasalahan tersebut. Kini, dokter spesialis dapat menjangkau puskesmas, merupakan jawaban dari Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan layanan telemedicine, pasien yang datang ke puskesmas langsung ditangani dokter umum menggunakan aplikasi Medevo yang dapat memberikan data secara real-time antara dokter umum kepada dokter spesialis agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa perlu ke rumah sakit, teruntuk kasus spesialistik, dan non-kegawat daruratan. Setelah data pasien masuk ke aplikasi Medevo, pemeriksaan dilanjutkan dengan alat telediagnostik 15 parameter pemeriksaan Indofarma, yaitu alat pemeriksaan jarak jauh yang terintegrasi dengan aplikasi Medevo dan Indonesia Health Service Kementerian Kesehatan, di mana pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan diagnosa pasien. Berikut pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat telediagnostik Indofarma. NIBP, pulse rate, SpO2, temperatur, heart rate, ECG, respiration rate, ultrasonography, blood glucose, blood lipid, otoscope, digital stethoscope, PCG, IBP, capnography. Dokter umum akan melanjutkan pemeriksaan serta mengisi hasil pemeriksaan tersebut di aplikasi Medevo. Data-data pasien diterima oleh dokter spesialis sehingga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien. Dokter spesialis akan mengisi diagnosa akhir untuk pasien dan memberikan resep obat melalui aplikasi Medevo yang dapat ditebus di puskesmas atau apotek terdekat. Hasil diagnosis akhir, peresepan obat, dan penunjang medis dapat dilihat oleh dokter umum yang ada di puskesmas. Saya senang sekali sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas dengan adanya telemedicine. Dengan adanya telemedicine di puskesmas, beta pul ongkos berobat jadi hemat. Terbanyak makan waktu dan tercapai di jalan. Sekarang, itu ada layanan dokter spesialis di puskesmas. Kini, layanan telemedicine rujukan dari dokter umum ke dokter spesialis dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan layanan dokter spesialis dari puskesmas, serta Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemantauan layanan telemedicine melalui dashboard yang telah disediakan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi. Gusman, makan yang banyak biar nggak disebut kurus sama tetangga. Semuanya kini terasa berbeda. Dulu, makan bersama ibu sudah menjadi kebiasaan. Ibu selalu menyiapkan makanan dan dengan bersemangat ia akan bercerita banyak tentang kehidupan. Hal manis yang selalu ia berikan menjadi sebuah asupan yang menguatkan. Membuat cerita di meja makan menjadi kenangan. Ibu menjadi sosok panutan satu-satunya. Namun, hal manis tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Kebiasaan yang telah tercipta dapat hilang bila kita tak turut menjaganya. Terkadang, kita dipaksa untuk siap menerima keadaan. Mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sini, sama ayah aja. Beruntung, kami masih diberi kesempatan. Ini kebiasaan baru kami. Tidak ada kata terlambat untuk tetap sehat. Demi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi. Nenek, konsultasi dulu ya. Ibu, untuk obat diabetesnya masih dikonsumsi secara teratur kan ya? Telemedicine for everyone. Until everyone is well.